melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati pada hari ini Tuhan, untuk menembus kami. Kami percaya kami juga akan bangkit lebih daripada seorang pemenang. Dan dunia dikalahkan oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya lewat momen kebangkitan Tuhan pada hari ini, maka dunia akan dimenangkan oleh kuasa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu melebihi daripada segalanya. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang bisa disamakan dengan kuasa-Mu. Karena Engkau yang punya segala sesuatu dengan Tuhan. Dan di bawah matahari tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin sepengetahuan. Dan kami percaya Bapakku, wabah pandemi Corona saat ini Tuhan yang melanda dunia, kami percaya itu juga tidak luput daripada pengamatan-Mu. Dan Kau punya rencana yang terindah bagi umat-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, bagi umat-Mu yang selalu sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, kami tidak akan digemparkan, ditakutkan, tapi kami akan semakin lebih dekat diri lagi kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami mau diberkati oleh kebenaran firman pada saat ini. Berarti kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang mendengar pada saat ini, Engkau berkati Tuhan, khususkan sucikannya bagi kami Tuhan, sehingga setiap ini firman-Mu itu pada saat ini dapat berakhir tumbuh dan berbuah menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Salam. Saya lupa itu. Saya akan memberikan tema pada hari ini. Kalau Bapak Gembala, Bapak satu minggu yang lewat kalau tidak salah, memberikan satu tema itu kuasa perkataan. Tapi pada hari ini saya berikan satu tema, yaitu satu tema yang sudah pernah mungkin sudah kita pernah dengarkan bersama, yaitu perkataan iman. Ya, perkataan iman Bapak Ibu, saya mengutip dari Injil Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang terakhir nanti saya baca. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kami tadi dari rumah, saya perhatikan gereja, baik gereja besar, gereja kecil, dari sepanjang perjalanan dari sana, tutup Bapak Ibu. Tutup. Kalau pada hari Jumat kemarin masih ada 1-2 yang pintunya terbuka. Tapi pada hari ini tadi benar-benar memang sudah tutup semua. Saya berpikir di jalan tadi, ini juga mungkin ada rencana Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu, saya perhatikan, selama ini orang asik dengan rutinitas ibadah. Asik dengan gebiarnya ibadah. Tetapi pada sesungguhnya mereka semua adalah manusia-manusia yang muna Bapak Ibu. Kenapa saya katakan manusia muna? Sekarang ada yang protes. Ketika beberapa pemimpin-pemimpin gereja berkata begini, kita ibadah secara online. Mereka protes. Banyak orang yang protes, tidak mau ibadah online. Tetapi coba kita perhatikan ibadah-ibadah sebelumnya, sebelum ibadah virus COVID-19 ini. Ketika ibadah sedang berlangsung, Bapak Ibu, coba perhatikan di gereja-gereja besar. Ibadah sedang berlangsung, tetapi kebanyakan, sebagian besar pada online, Bapak Ibu. Bisa kita buktikan itu. Kita lihat nanti postingan setelah kita selesai, kita buka WA, kita buka Facebook. Kita perhatikan, kita lihat ini berapa jam sebelumnya diunggah ini. Pas tepat pada saat ibadah.
Tapi ketika diberlakukan ibadah secara live streaming dan dengan online, mereka protes. Saya tidak mau itu, saya tidak suka itu. Munafik Bapak Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, 1 bulan kurang lebih 3 minggu kemarin saya isi bensin di SPBU. Ketemu dengan satu anak Tuhan yang pernah kita layani Bapak Ibu. Dia bertanya ke saya, Amariska, iya kenapa? Ibadah kita di sana ditutup ya? Bukan ditutup, tapi kita stop sebentar. Kenapa di stop? Sepertinya pendeta kita itu kalian yang membuat ini tidak punya iman saja. Bukan begitu Bapak, saya bilang. Kita juga ikuti himbauan dari pemerintah. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu, manusia yang berkata demikian tidak pernah ibadah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya tadi berpikir di jalan tadi ketika kami menuju di sini Bapak Ibu, ini juga ada maksudnya Tuhan. Artinya begini, Tuhan mau kita itu beribadah di dalam keheningan, di dalam kesendirian. Karena kenapa? Ada juga saya pernah baca firman Tuhan berkata begini, hai umatku, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintunya dan berdoalah kepada Tuhan. Ya, ada banyak lagi di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat sekarang, karena ini akan momen ibadah di rumah, maka lagi ibadah, ada juga pada online mereka lagi posting bahwa mereka lagi sedang ibadah, biar dilihat orang bahwa mereka lagi ibadah. Hati kecil saya menangis Bapak Ibu. Apakah sebanyak mata melihat, demikian juga Tuhan melihat ketulusan ibadah kita di hadapan? Ya, kalau kita kembali tadi Bapak Ibu, ini adalah perkataan iman. Ini adalah satu kisah ketika Yesus keluar dari Yeriko, dia pergi dalam pelayanan, dia mendapati seorang buta yang bernama Bartimeus. Ya, dia ini orang buta pada zaman Israel dunia, ini orang-orang yang tidak masuk hitungan. Dia berdiri di pinggir jalan, dan ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di situ, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan, ada tiga hal Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan orang percaya, ada 3 hal yang merintangi orang itu tidak sampai kepada tujuan. Yang pertama kalau kita perhatikan dari sini Bapak Ibu, adalah lingkungannya. Ya, lingkungannya orang banyak atau banyak orang. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, maka orang banyak yang ada di sekeliling itu merespon. Mereka menegur dia, mereka membatasi dia, mereka menghambat dia. Bapak Ibu kasih lihat, itu salah satu penyebab kenapa orang Kristen, orang percaya tidak sampai kepada tujuan. Karena kenapa? Asik atau terpengaruh dengan orang banyak atau banyak orang yang mau merintangi. Yang kedua Bapak Ibu adalah perasaan. Kadang perasaan kita yang menipu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat Bartimeus, dia semakin ditegur, dia semakin dihambat, dia semakin lebih keras lagi berseru. Ya, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Dia semakin ditegur, dia semakin keras suaranya untuk berteriak. Dia tidak mau ditipu oleh perasaannya. Coba kalau Bartimeus ditipu dengan perasaan dia berkata, aduh, sepertinya rasa-rasanya sudah tidak ada lagi peluang ini, tidak ada lagi kesempatan ini. Banyak orang banyak yang ada di sekeliling saya saat ini, bahkan saudara saya sekalipun, keluarga saya sekalipun sudah tidak mau peduli lagi dengan saya, apalagi dia yang tidak pernah ketemu dengan saya. Tapi dia tidak mau ditipu dengan perasaan. Dia tetap semakin berseru. Saya teringat Bapak Ibu dengan satu kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya. Penderitaan yang sangat luar biasa. Ada satu ayat saya baca tadi pagi Bapak Ibu bahwa orang ini sudah hampir mati. Dan apapun yang ada padanya, di situ dicatat dari Injil Matius, Markus dan Lukas, di situ dia katakan segala sesuatu yang ada padanya, harta bendanya, uangnya mungkin sudah habis. Tidak ada lagi. Dia hanya menunggu, dia hanya pasrah mungkin pada saat itu. 12 tahun, bayangin Bapak Ibu. Orang pendarahan 12 tahun, mungkin tinggal kulit pembalut tulang barangkali. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Ketika dia mendengar, ketika dia melihat bahwa Yesus mau lewat, dia berkata dalam hatinya, asal kujamah jubahnya.
Dia awalnya Bapak Ibu, saya tadi membandingkan, saya bandingkan di Matius, Markus dan Lukas. Dia berkata hanya imannya, dia berkata andai kata ku jamah jubahnya. Ya. Tapi karena desa-desakan orang banyak Bapak Ibu, dia tidak bisa menjamah jubah yang tangannya sampai pada saya, tidak ke jubah, tapi dijumbai. Jumbai itu kalau saya lihat Bapak Ibu, di jubah itu ada jumbai. Ada rumbai-rumbainya Bapak Ibu. Ujung daripada ujung. Hanya itu yang sampai tangannya barangkali karena desa-desakan Bapak Ibu. Padahal dia tadi berkata dia berharap dia bisa menjamah jubah, tapi yang sampai hanya jumbai saja, ujungnya saja, ujung kecil doang. Apakah mujizat berhenti? Tidak Bapak Ibu. Apakah imannya kendor? Apakah imannya dipermalukan? Tidak Bapak Ibu. Pada saat itu juga pendarahannya berhenti. Bahkan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya pada saat itu, yang keluar daripadanya pada saat itu. Dia akan menoleh ke belakang, siapa yang menjamah jubah. Perkataan iman yang luar biasa. Di tengah pandemi virus COVID-19 pada saat ini juga banyak orang yang hampir Bapak Ibu, hampir putus pengharapan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Apalagi dengan status diam di rumah aja. Saya berpikir begini Bapak Ibu, saya tidak menantang ini kebijakan dong, itu juga baik. Stay at home. Kalau saya berpikir begini, kalau saya diam terus di rumah, saya mau makan apa ini? Ini serba salah Bapak Ibu. Kita diam di rumah, kita didesak oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Kita keluar, kita disuruh pulang ke rumah. Luar biasa. Kita harus bijak Bapak Ibu. Kita minta hikmah daripada Tuhan. Kita harus berseru seperti Bartimeus, Tuhan kasihanilah kami. Ketika Bartimeus berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, mungkin Tuhan berkata begini, jangan dulu, saya masih dalam perjalanan ini, masih banyak yang nunggu saya di sana. Ya, sebentar dulu ya, sabar dulu ya. Tidak Bapak Ibu. Ketika Yesus mendengar, dia melihat imannya Bartimeus semakin ditegur, semakin dihambat, semakin luar biasa. Yesus berkata, panggillah. Ya, ketika dia dipanggil, dia menanggalkan jubahnya. Coba berbicara dengan kebiasaan Bapak. Saya juga tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala di awal sebelum kita mulai ibadah. Jangan-jangan kebiasaan ibadah di rumah ini akan berlalu-lalu nantinya setelah selesai wabah ini. Bisa jadi Bapak Ibu, karena keasikan. Mereka akan pasti ada yang berkata begini, apa bedanya? Kemarin 1 bulan kita di rumah, ibadah di rumah samanya, Yesus adil. Ya, tapi kita berdoa buat jemaat yang kita layani Bapak Ibu di jemaat kanan dan kanan, tidak ada pernyataan statement yang seperti demikian. Ya, amin. Ya, kita tetap berdoa, kita bergumul. Ya, setelah selesai wabah ini nantinya orang bukan semakin mundur, tapi semakin dekat, semakin rindu. Ya, ada kerinduan untuk bersekutu. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di ayatnya yang ke-51, Yesus respon. Dia berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang jadi pertanyaan sekarang, Yesus bertanya. Yang jadi pertanyaan berarti Yesus tidak tahu ya, bahwa Bartimeus sedang butuh pertolongan. Ada banyak orang berkata demikian. Kenapa Yesus bertanya lagi, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Sepertinya Yesus itu tidak tahu bahwa si Bartimeus itu sedang membutuhkan pertolongan, yaitu ingin melihat. Satu tujuan Bapak Ibu, Yesus, Tuhan mau kita mengutarakan sendiri apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Jangan melalui orang lain. Ya. Kalau misalnya saya butuh sesuatu dengan Pak Gembala, saya harus melalui Pak Niko dulu. Pak, tolong bilang sama Pak Gembala saya butuh jus babi hari Minggu ya. Tolong saya pesan. Tidak. Ya. Sama seperti itu juga Tuhan tidak mau melalui perantara siapapun, nyatakan melalui doa, melalui seruan, melalui pujian dan lain sebagainya. Ya. Ketika si Bartimeus berkata, Rabuni, aku mau
melihat. Si Bartimeus tidak meminta kekayaan. Si Bartimeus tidak meminta apapun. Lain dengan cerita si Aladin, Bapak Ibu. Ya, lain itu. Dia meminta yang tidak-tidak. Tapi ini si Bartimeus meminta kebutuhannya pada saat itu. Kebutuhannya pada saat itu. Dia membutuhkan, dia butuh, ingin melihat. Maka itu yang dia minta. Barangkali Polonias, Gunung Story juga Indonesia butuh saat ini. Yang kita butuhkan saat ini agar virus yang menakutkan ini bisa sirna, bisa lenyap dari muka bumi, dari Indonesia, dari Pulau Nias, dari kota Gunung Story. Puji Tuhan, Gunung Story Nias masih zero kan. Kita berdoa buat Indonesia. Kebutuhan kita saat ini, kebutuhan umat Tuhan saat ini, kebutuhan Indonesia saat ini, kita berdoa Bapak Ibu agar virus yang mematikan ini bisa segera lenyap, bisa segera sirna dari Indonesia, bahkan dari muka bumi. Amin. Itu kebutuhan kita saat ini. Itu kebutuhan gereja, itu yang Tuhan tuntut pada kita saat ini. Bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya, berdoa lagi bagi kotamu, bagi pulaumu, bagi bangsamu, bagi negeri, bahkan bagi dunia. Karena kenapa? Ketika kita berdoa, kita berseru, maka pada saat itu Yesus bertanya, apa yang aku mau kerjakan bagimu? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagi kotamu, bagi pulaumu, bagi Indonesiamu, bagi duniamu saat ini? Maka mari kita nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak tahu. Dia tahu semuanya, Bapak Ibu. Bahkan pandemi yang Tuhan tahu. Ya. Tetapi kebanyakan orang Kristen saat ini, Bapak Ibu, bahwa orang percaya saat ini bukannya sibuk mencari Tuhan, bukannya sibuk berseru kepada Tuhan, tapi sibuk berdebat. Mereka mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka sibuk berdebat di media sosial, bahkan mereka sibuk berseru di media sosial, Bapak Ibu. Mereka sibuk berseru di situ. Mereka lupa bahwa sesungguhnya kita hanya berseru kepada satu nama, yaitu nama Kristus Yesus Tuhan, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah menang dan memberikan kita kemenangan yang telah diraih oleh Tuhan Yesus pada saat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melalui momen kebangkitan Tuhan pada hari ini, kemenangan Tuhan pada hari ini, kita percaya ketika Tuhan telah bangkit, maka kita percaya juga, kita juga telah bangkit, iman kita semakin bangkit. Yesus telah menang mengalahkan maut, maka saya percaya kita juga umatnya, hamba-hambanya akan bergandengan tangan untuk meraih kemenangan itu, bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, ya, untuk melawan kekuatan dunia yang semakin menggila saat ini. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya berpikir ini juga kemarin saya buka-buka di ada teman yang mengirim saya beberapa pandangan-pandangan dari pakar-pakar gereja, dari ahli-ahli kitab. Mereka berkata bahwa ini adalah ujung daripada penghujung akhir zaman, dan lain sebagainya. Ada juga pendeta, ada juga hamba Tuhan yang menubuatkan berbagai metode di akhir zaman. Ya, bahkan ada yang tidak percaya mujizat. Bahkan ada satu pendeta hamba Tuhan yang menantang pendeta-pendeta lain untuk melakukan mujizat saat ini. Ya. Saya berpikir begini, yang dia tantang ini mungkin menurut pikirannya adalah yang dia tantang adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Dia tidak tahu bahwa yang sedang dia tantang adalah Allah Maha Tinggi, Allah Maha Hidup. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita minta hikmat daripada Tuhan. Di awal-awal sebelum dilakukan ibadah di rumah, saya pernah berkata begini, jangan juga hikmat itu hikmat yang dibalut oleh ketakutan, hikmat yang dibalut oleh kemalasan, hikmat yang dibalut dari berbagai-bagai kekuatan-kekuatan ini. Bagaimana kita menggunakan, meminta hikmat yang disertai oleh kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, demikian yang saya bagikan dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, begitu saya terkait dengan kekasih Tuhan makna kebangkitan Kristus. Saudara kekasih, kalau firman Tuhan kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya 15, dikatakan kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dia bukan Tuhan. Sekali lagi saya ini, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dia bukan Tuhan, sama seperti manusia.
Padahal kita yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan dikatakan bahwa dia tergolong orang-orang yang terkutuk. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-3 itu, dikatakan dia tergolong orang yang terkutuk. Padahal dia tidak melakukan perbuatan yang berbuat salah di hadapan Bapa di surga, tetapi dia digolongkan, lalu dia mati. Seperti yang saya jelaskan pada hari Jumat yang lalu. Lalu kalau memang banyak pertanyaan, kalau memang Tuhan itu luar biasa, ngapain repot-repot turun ke bumi dan ngapain harus mati naik ke salib dan sebagainya. Kemarin saya sudah jelaskan, itulah ketidakpengetahuannya manusia di bumi ini. Bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Karena kita melihat saja ketika Yesus selesai dibaptis, Yesus sendiri diuji. Jika ada 3 ujian yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, bila mana engkau sujud menyembah aku, maka seluruh isi bumi ini kuberikan bagimu. Nah, Allah tahu bahwa manusia di bumi ini tidak mampu melawan segala tipu daya dan pengaruh-pengaruh dunia. Nah, makanya dikatakan bahwa dia datang untuk menyampaikan tentang keselamatan. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia tetap menyertai kita dengan kuasa rohnya. Karena dia katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Satu hal yang menarik tadi dari firman Tuhan kita lihat tadi ini, yaitu di dalam Markus tadi, dikatakan dia menanggalkan jubahnya. Tadi sudah dijelaskan, dia menanggalkan kehidupan lamanya. Dia tidak berpaut, dia tidak bergantung terhadap masa lalunya. Pertama, kedua, tadi dikatakan orang banyak mengerumuni. Dia tidak peduli dengan opini. Ya, dia tidak peduli dengan opini. Dia tidak peduli dengan teguran yang mungkin keras yang diberikan baginya. Yang terakhir tadi dikatakan, Yesus berkata kepadanya, apa yang kau mau daripada aku? Sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia tidak meminta keinginan, tapi dia meminta kebutuhannya. Dia tidak minta karena aku sudah lama buta, aku mau makan yang enak-enak, aku mau uang dan sebagainya. Tidak. Yang dia minta apa? Cuma satu. Aku mau membeli. Bagaimana dengan kita? Ketika kesempatan diberikan kepada kita, contohnya, ya ibu saya pernah dengan ilustrasi ini tentang seekor monyet. Yang seekor monyet diberikan kepadanya uang, dan yang satu pisang. Nah, apa yang dia lakukan selain kekasih dalam Tuhan? Dia memilih mana? Dia milih pisang. Itu merupakan kebutuhannya. Padahal kalau kita mau melihat, dengan dia dipilih uang, dia bisa beli pisang lebih banyak. Nah, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan ini. Bagaimana kita dalam hal ini? Apakah kita minta sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita melihat apa yang dimiliki oleh orang lain yang kita tidak miliki? Jawabannya adalah dalam setiap pribadi kita. Hari ini adalah hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan yang membuktikan bahwa Dia Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Kita akan buka Alkitab kita sebentar ya. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia ada kebangkitannya orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Satu hal yang menarik saudara kekasih, yaitu kalau kita melihat lagi di dalam bait ini dikatakan, seandainya dikatakan apa? Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percayamu. Ada orang percaya kepada Yesus,
tetapi dia tidak percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi saya ulangi, ada orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Maka dikatakan apa? Sia-sialah imanmu, kepercayaanmu. Ya, tidak sedikit orang yang seperti itu. Tidak mungkin, katanya. Saya mau sampaikan, kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Oleh sebab itu, Roh yang telah memberikan kita hidup, marilah kita tetap eksis beribadah. Walaupun banyak para pendeta-pendeta yang sudah dikatakan, yang notabene pendeta-pendeta yang cukup terkenal, alhasil ceritanya nanti mereka menyangkal. Tapi saya mengatakan jangan heran, firman Allah katakan sepertiga bintang akan berjatuh. Bintang di sini bukan bintang yang ada di langit, tetapi para pelayan-pelayan, para aktivis-aktivis yang tadinya mereka hidup mati bersama dengan Tuhan. Ya, akhir cerita ketika masalah datang, ketika tantangan ada, mulai pada gugur dan firman Allah katakan apa? Berbahagia mereka yang bertahan sampai pada keputusan. Kiranya Tuhan serta Allah memberkati kita semua. Amin.